kita ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ketua kelas yang memimpin doa. Nah, apakah dari kelas 5 ini ada yang hari ini tidak hadir? Ada sih, tidak hadir. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, penting bayar ada acara keluarga ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar. Jadi sebelumnya anak-anak pasti sudah mendengar istilah energi alternatif. Sudah pernah mendengar ya? Energi itu sudah kita pelajari di kelas 4. Apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif itu adalah sumber energi. Jadi tidak hanya energi listrik, sumber energi apapun yang diperoleh dari benda-benda yang ada di sekitar kita yang mudah untuk didapat dan jumlahnya melimpah atau banyak. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Ya, nanti anak-anak akan saya buat menjadi beberapa kelompok. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini nanti supaya anak-anak bisa mengidentifikasi ya benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, untuk hari ini khususnya nanti energi listrik. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, untuk itu nanti tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak bisa mempraktekkan atau bisa mengetahui ya sumber-sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan yang ada di sekitar kita. Oke, langsung saja mempersingkat waktu. Jadi akan saya bagi kelompok. Ya, jadi karena kemarin kita sudah melakukan kegiatan belajar dan sudah dibagi kelompok, maka kelompoknya tidak usah diganti ya. Ya, ini adalah kelompok 1. Ya, ketuanya adalah Ilham. Kemudian ini adalah kelompok 2, ketuanya adalah Sibar. Kemudian ini adalah kelompok 3, ketuanya adalah Afif. Nanti masing-masing kelompok akan melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa jenis buah untuk menyalakan lampu. Oke. Nah, jadi silakan sekarang setiap kelompok mengambil lembar kerja yang ada di depan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 2 orang maju ya. Ini lembar kerjanya. Kemudian alat dan bahannya nanti saya sampaikan. Bawa nih. Saya. Kemudian kelompok 2 lembar kerja. Kemudian ini adalah buahnya, silakan kembali. Kemudian kelompok 3, silakan 2 orang maju. Kemudian akan saya bagikan ya bahan-bahan yang lain yang nanti akan digunakan untuk melakukan percobaan. Jadi anak-anak silakan diperhatikan di depan dulu. Ya, akan saya terangkan nanti alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, bahan yang digunakan yang pertama adalah buah. Ya, buah ini terdiri dari 3 macam buah. Yang pertama adalah buah lemon, bukan melon ya, tapi lemon beda ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah buah pisang. Kemudian yang ketiga adalah buah kentang. Nanti setiap kelompok mendapat giliran untuk mencoba ketiga jenis buah tersebut. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai, kemudian nanti ditukarkan dengan kelompok yang lain. Kemudian alat dan bahan yang lain yang digunakan, yang ini namanya adalah kawat putih. Ya, kawat putih. Ini nanti untuk membentuk kutub
negatif dalam rangkaian listrik. Kemudian yang kedua adalah kawat tembaga. Kawat tembaga ini nanti untuk membentuk kutub positif. Yang ketiga adalah kabel. Kabel ini merupakan konduktor sebagai penghantar arus listrik. Nah, yang dilengkapi dengan penjepit buaya. Jadi ini memperpraktis kalian atau mempermudah kalian nanti ketika merangkai tinggal dijepitkan. Oke, tapi ada beberapa kabel yang belum saya beri penjepit buaya. Jika nanti ada kekurangan, nanti bisa ditambahkan dengan kabel yang ini yang belum ada penjepit buaya. Anak-anak sudah siap ya? Ya, langsung saya bagikan bahannya. Kerja anak-anak sudah ada langkah-langkah percobaan. Coba saya minta untuk ketua kelompok 1 membacakan langkah pertama. Tancapkan kawat putih dan tembaga pada setiap buah dengan letak yang akan berjauhan. Ya, jadi tancapkan ya kawat putih dan kawat kuning pada setiap buah, ya, dengan letak yang agak berjauhan. Jadi tancapkan agak dalam ya, seperti ini ya. Saya contohkan ya. Seperti ini, kemudian agak berjauhan ini di sini. Oke. Agak dalam nggak apa-apa, tapi yang penting nanti bisa dicabut. Kemudian saya minta kelompok 2, ketuanya kelompok 2 membacakan langkah kedua. Kawat putih sebagai kutub positif. Nah, nanti kawat putih sebagai kutub negatif, kawat tembaga sebagai kutub positif. Nah, silakan perhatikan di dalam lampu LED. Ya, lampu LED ini jika kalian perhatikan di bagian dalamnya ini ada yang besar, ada yang kecil, oke? Itu yang besar adalah yang negatif. Ya, nanti disambungkan dengan yang negatif. Kemudian yang kecil adalah yang positif. Nah, kemarin Pak Guru sudah mencoba ketika lampu ini saya balik, ternyata tidak bisa menyala. Itu oke? Nah, kemudian langkah ketiga silakan dibacakan ketua kelompok 3. Jadi ini sudah mulai dilakukan ya. Jadi nanti penyambungannya seperti ini. Anggap ini seperti baterai. Oke, anggap buah-buahan ini seperti baterai, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nek baterai itu lah nyambungin ini lah. Nah, kita gunakan kabel. Jadi nanti yang kuning atau tembaga nanti dapat yang putih. Yang tadi terus disambung nanti sampai pada lampu. Oke, hingga sampai pada kaki lampu LED. Oke, masih ada langkah yang lain? Dibacakan. Oke, nanti kalau sudah semuanya dilakukan kalian tinggal mengamati apakah lampu LED-nya menyala atau tidak. Nah, sekarang kita mulai untuk percobaan. Silakan apa yang ada di dalam langkah-langkah itu dilakukan. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada Pak Guru. Anak-anak sudah siap? Ya. Ya, percobaan. Kalian ingat-ingat ya nanti ya hasil nyalanya nanti karena dibandingkan. Jadi silakan diingat-ingat.
Kira-kira ini nyalanya nek karo sing mukae luwih padang maupun luwih redup. Nah, itu nanti seperti itu diingat-ingat ya. Silakan kemudian LED-nya disambungkan. Ini untuk yang positif dapat yang kuningan positif. Kemudian nanti untuk pengisian terangkan ya dari hasil percobaan yang kedua dibandingkan dengan percobaan yang pertama ternyata nyala lebih terang lebih. Sudah menyala belum? Sudah ya? Silakan diamati lebih terang atau lebih redup dari percobaan yang menggunakan sinar dua yang pertama tadi. Dan ditulis di dalam lembar kerja. Siapa? Sebelum ini. Tentang. Ini yang berarti bisa loh. Nah, nyala lampunya bagaimana? Apakah lebih terang dari ukuran? Adakah kelompok yang sudah selesai mengisi hasil percobaan pertama, kedua, dan ketiga? Nah, sekarang tinggal membuat kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini menceritakan dari ketiga percobaan tersebut manakah lampu yang nyalanya paling terang, kemudian yang kedua agak redup, yang ketiga paling redup. Ya, silakan dituangkan dalam kesimpulan akhir dari tiga percobaan. Kelompoknya masing-masing. Untuk itu sekarang tiba saatnya kita untuk presentasi atau membacakan hasil dari percobaan setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok yang ketiga dulu. Oke, silakan maju di depan sini untuk membacakan hasil percobaannya. Mulai dari percobaan dengan jenis buah yang pertama. Yang lain silakan memperhatikan ya, mengamati ya. Jadi urutannya dari kelompok 3 ini yang paling terang adalah lemon, kemudian yang kedua ketam, yang ketiga pisang. Oke, kita coba
dari kelompok yang lain. Terima kasih untuk kelompok ketiga yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan kelompok kedua. Oke, silakan. Dan lampunya menyala dengan harga terang. Cobaan dengan dua bintang, cobaan dengan dua bintang sementara dan lampunya terang daripada minyak sempurna. Percobaan dengan dua bintang, percobaan dengan dua bintang dan hasil dan lampunya lebih terang daripada percobaan pertama dan kedua. Jadi kesimpulannya, semoga kesimpulan ini dibaca ini. Dari ketiga buah tersebut, Alvin sekarang adalah keluar dari percobaan kita dan yang agak tertentu adalah buah benang dari percobaan kedua dan yang paling kecil adalah buah besar dari percobaan pertama dan setiap buah memiliki energi yang berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Oke, bagus, terima kasih. Jadi urutannya dari kelompok 2 adalah yang paling terang adalah lemon, gitu, betul tak? Yang kedua adalah kentang, yang ketiga adalah pisang. Sama benar dengan kelompok ketiga. Kentang, yang kedua pisang, yang ketiga lemon. Udah, nggih? Nah, sekarang dari hasil pengamatan dan hasil pekerjaan yang sudah kalian sampaikan, Pak Guru akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan percobaan yang kita lakukan hari ini. Nah, nanti silakan diingat. Jadi kita sudah membuat kesimpulan akhir dari pelajaran hari ini, ya. Nah, kenapa buah itu bisa menyalakan lampu? Ada kandungan apanya di dalam buah itu? Listrik. Energi listrik, ya. Jadi buah itu mengandung zat yang bernama kalium. Ya, sehingga kalium itulah yang menghasilkan energi listrik. Semakin banyak kalium yang terdapat di dalam buah, maka nyala dari lampu itu akan semakin terang. Dan jika kita melakukan percobaan yang lain, kemudian buahnya kita tambah, ini kan jumlahnya tadi berapa buah? 4, ya. Kita tambah misalnya menjadi 6 atau menjadi 10, maka nyala lampunya akan semakin terang. Tetapi kandungan kalium dari setiap buah ini berbeda. Nah, dari hasil informasi yang kita dapatkan bahwa yang pertama adalah buah yang mengandung kalium paling tinggi ini adalah kentang. Oke, jadi sebenarnya yang nyalanya paling terang itu adalah kentang karena kandungan kaliumnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah buah lemon. Oke. Kemudian yang ketiga baru buah pisang. Nah, jika tadi dari anak-anak menyampaikan hasilnya urutannya mungkin berbeda-beda, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur terang dan redupnya lampu itu dengan alat yang pasti. Jadi kalian tadi hanya mengira-kira. Jadi mengingat terangnya sebuah cahaya itu kan sulit, ya. Sehingga mungkin hasilnya berbeda-beda. Jadi kesimpulannya itu, ya. Nyala itu karena di dalam buah itu ada kalium. Paham, ya? Ya. Oke, anak-anak. Saya kira percobaan atau pelajaran hari ini cukup, ya. Apakah anak-anak setelah melakukan percobaan ini bagaimana perasaannya? Tambah pengetahuan? Nah, tadinya anak-anak kan tidak tahu kalau ternyata di rumah itu ada pisang, ada lemon, jarang ada ya di sini, ya mungkin jeruk, ya. Kemudian kentang sering menjumpai, ya. Nek ngerti kepini, kalau tahu sudah dari kemarin, ketika mati lampu merangkai saja menggunakan itu, gitu, penerangan di rumah. Nah, tapi kalian belum tahu dan hari ini hasil dari percobaan kita
mencoba atau mencari energi alternatif yang lain, tidak hanya dari energi listrik. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, cukup jelas ya? Ya, kalau sudah dirasa cukup, tidak ada pertanyaan, maka pelajaran pada hari ini kita akhiri. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa.